Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Asri, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berjumpa di majlis rutin ini setiap Sabtu malam. Di Masjid Al-Asri kita bersama-sama membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, sebuah buku yang mengumpulkan hadis-hadis tentang deskripsi Rasulullah SAW itu seperti apa, yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk ke bab yang baru di malam hari ini. Kalau di kitab yang saya pegang, bab ke-51, Babu ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai penjelasan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bab ini hanya ada 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi. Namun meskipun hanya 3 hadis, ada banyak kandungan di sana. Terkhusus penyebutan tentang nama-nama Nabi SAW cukup banyak disebutkan dalam 3 hadis ini. Maka sebagai pengantar terlebih dahulu, dalam kebudayaan Arab ada sebuah kaidah yang berbunyi kasratul asma tadullu ala syarfil musamma. Banyaknya nama menunjukkan tentang mulianya si pemilik nama tersebut. Ini kaidah. Ketika sesuatu dia punya banyak nama, ini diantara tanda dia mulia. Contoh yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak nama. Nabi sebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang dia menghitung 99 nama tersebut akan masuk surga. Maka minimal nama Allah SWT yang disebutkan kepada kita adalah 99. Ya, kata para ulama, 99 di situ bukan pembatasan. Nabi hanya menyebutkan ada 99. Tapi berapa nama Allah SWT lebih dari 99? Karena sebagian nama itu akan Allah ajarkan pada hari kiamat nanti. Ketika proses syafaat, pemberian syafaat, Nabi meminta kepada Allah SWT agar diizinkan memberikan syafaat dengan nama yang baru disebutkan dan baru diajarkan di padang mahsyar. Namun yang menjadi poin kita adalah Allah punya banyak nama. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, contoh yang kedua. Al-Qur'an punya banyak nama. Apa saja, Kemal, nama Al-Qur'an? Selain Al-Qur'an? Apa? Yang disebutkan di ayat-ayat awal. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Itu nama Al-Quran. Al-Kitab. Al-Quran, Al-Kitab, apa lagi? Al-Furqan. Apa lagi? Al-Huda. Petunjuk. Apa lagi? Al-Shifa. Ya, obat atau penyembuh. Dan nama-nama yang lainnya dari Al-Quran, banyak sekali nama Al-Quran. Surat paling mulia dalam Al-Quran apa? Surat paling mulia, bukan ayat tapi surat. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah punya banyak nama. Apa nama lain dari Al-Fatihah? Ummul Kitab, Ar-Ruqyah, Sab'ul Masani, Al-Masani. Apa lagi nama-nama Al-Fatihah? Al-Kafi, nama Al-Fatihah. Banyak nama Al-Fatihah menunjukkan keutamaan Al-Fatihah.
Hari kiamat adalah hari yang mulia juga, hari yang agung. Makanya kiamat punya banyak nama. Al-Haqqah, Al-Ghashiyah. Apa? Nama hari kiamat yang lainnya? Ad-Din, ya hari Ad-Din, hari pembalasan, Yaumuddin, dan yang seterusnya. Termasuk salah satu contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi punya banyak nama, menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, nanti kita akan bahas, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Di akhir akan saya tambahkan faedah tentang berapa sebenarnya nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat nama Nabi itu juga 99. Nama Nabi Muhammad sampai 99. Nah, ini pendapat yang lemah ataukah pendapat yang kuat akan kita bahas di akhir insyaallah. Kita baca terlebih dahulu hadis pertama. Kata Imam Tirmizi rahimahullah taala, hadatsana Sa'id ibnu Abdurrahman al-Makhzumi. Halaman berapa di buku? Halaman 6. Ya, silakan dibuka di halaman 6. Hadatsana Sa'id ibnu Abdurrahman al-Makhzumi wa ghair wahidin qalu hadatsana Sufyan an az-Zuhri. Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. An abihi, diriwayatkan dari bapaknya itu Jubair bin Mut'im. Qal, kata Jubair bin Mut'im, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li asma'an," sesungguhnya aku memiliki banyak nama. Asma itu bentuk jamak dari isim. Bentuk tunggalnya isim, nama, jamaknya adalah asma. Aku memiliki banyak nama. Yang pertama kata beliau, ana Muhammad. Ini nama utama beliau. Ya, nama inti beliau adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan juga aku adalah Ahmad, nama beliau yang kedua. Wa ana Al-Mahi, aku adalah Al-Mahi. Apa maksud Al-Mahi? Beliau sendiri yang menjelaskan, allazi yamhullahu bi al-kufur, yang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan kedatanganku kekufuran. Kekufuran itu menjadi terhapus dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Al-Mahi itu adalah yang memusnahkan atau yang menghapuskan kekufuran. Wa ana Al-Hashir, aku adalah Al-Hashir. Ini di antara nama beliau. Apa maksud Al-Hashir? Beliau juga yang menjelaskan, allazi yuhsyarun nas ala qadami, yang manusia itu akan digiring di belakangku. Maksudnya dikumpulkan di padang mahsyar di belakang beliau. Nanti akan kita bacakan penjelasannya. Wa ana al-Aqib, aku juga adalah al-Aqib. Ini di antara nama Nabi kita Muhammad SAW, al-Aqib. Ada keterangan di akhir hadis, dan pendapat yang lebih kuat ini adalah perkataan Az-Zuhri, ini bukan perkataan Nabi. Wal aqib allazi laisa ba'dahu nabi. Al-Aqib maksudnya adalah seseorang yang tidak ada lagi nabi setelahnya, yaitu nabi akhir zaman, nabi penutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka beberapa faedah terkait hadis ini. Yang pertama tadi kita sebutkan, Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak nama. Bahkan dalam satu hadis saja tadi sudah disebutkan beberapa nama. Ada yang bisa menghitung berapa nama yang disebutkan di situ? 1 Muhammad, 2 Ahmad, 3 Al-Mahi, 4 Al-Hashir, 5 Al-Aqib. 5 di sini disebutkan nama beliau. Maka kita bahas satu persatu terkait nama ini. Yang pertama, nama asli dan nama inti beliau itulah dia Muhammad. Inilah nama yang diberikan oleh orang tua beliau dan dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ilham. Yang maksud Muhammad itu adalah Mahmud, itu terpuji. Ya, Muhammad itu bermakna Mahmud, yaitu orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Dan jadi yang unik perlu diketahui, mereka tahu bahwasanya akan muncul nabi akhir zaman yang namanya
Jazirah Arab. Maka dari hal tersebut ada dua fakta menarik. Fakta yang pertama, aslinya Bani Israel ini tinggal di Syam, ya, di daerah Palestina, Yordania, Syria. Ini kawasan asli orang-orang Yahudi di situ. Namun karena mereka mengetahui akan muncul Nabi akhir zaman di Jazirah Arab, mereka kemudian bermigrasi ke Jazirah Arab untuk menyambut Nabi akhir zaman tersebut. Inilah sejarahnya kenapa kok di Jazirah Arab itu ada orang-orang Yahudi. Beberapa pusat orang Yahudi di Jazirah Arab, jelas yang pertama adalah Khaybar. Khaybar ini benteng utama orang-orang Yahudi. Lalu juga Madinah, kita tahu di Madinah banyak suku Yahudi. Nah, kenapa kok orang Yahudi bisa sampai ke sana? Karena mereka tahu di sekitar sinilah nanti akan muncul Nabi akhir zaman itu. Itu fakta unik yang pertama. Karena mereka tahu akan muncul Nabi akhir zaman. Yang kedua, karena mereka tahu nama Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad. Sehingga orang-orang Jazirah Arab dapat ilmu dari orang Yahudi, nama Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad. Makanya perlu diketahui banyak orang di Jazirah Arab yang ketika itu menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang pertama yang punya nama Nabi Muhammad, bukan. Punya nama Muhammad, bukan. Tapi sudah banyak sebelum beliau orang yang memberikan nama Muhammad. Beberapa saat atau beberapa tahun sebelum beliau lahir, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, karena mereka berharap anak mereka inilah yang akan menjadi nabi. Nah, itulah kenapa mereka menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Ya, bahkan dicatat oleh Imam Az-Zahabi, Al-Qadi'iyat, ya. Al-Qadi'iyat menyebutkan satu persatu 7 orang yang bernama Muhammad sebelum datangnya Islam. Ada 7 orang yang tercatat di sejarah. Yang tidak tercatat mungkin potensinya jauh lebih banyak. Yang tercatat oleh Al-Qadi'iyat dirincikan satu persatu 7 orang yang bernama Muhammad sebelum datangnya Islam. Ya, salah satunya adalah penduduk kota Madinah yang kemudian beriman. Setelah datang Islam, dia beriman kepada Rasulullah, menjadi sahabat Ansar. Itulah dia Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Nah, Jazirah Arab, orang Jazirah Arab kan bukan ahlul kitab. Mereka awalnya adalah kaum musyrikin. Mereka tidak dapat kitab, tapi mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, termasuk penduduk kota Madinah sudah lama berinteraksi dengan orang Yahudi. Dapat informasi akan muncul sebentar lagi Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Makanya kemudian penduduk kota Madinah diantaranya mereka memberikan nama anak mereka dengan Muhammad. Lalu faedah yang lainnya juga, tadi sudah saya jelaskan, Muhammad itu bermakna orang yang terpuji. Ya, Muhammad bermakna orang yang terpuji. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, lalu berdakwah kepada orang-orang Quraisy, kita tahu bagaimana perlakuan mereka, penolakan mereka, pelecehan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelesetkan nama Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak mau menyebut nama Muhammad. Artinya mengakui Nabi Muhammad itu terpuji. Apa yang mereka ganti? Ada yang tahu? Bahasa Arabnya tercela apa? Muzammam. Mereka plesetkan Muhammad menjadi muzammam, orang yang tercela. Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni syadma Quraisy wa la'anahum yashtimuna muzammam wa yal'anuna muzammam wa ana Muhammad." Kata Nabi kita sallallahu, tidakkah kalian heran bagaimana Allah itu memalingkan celaan orang-orang Quraisy dan laknat yang mereka sampaikan. Mereka mencelaku dengan mereka menggelariku sebagai muzammam, mereka melaknatku dengan memanggil aku muzammam, padahal aku adalah Muhammad. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam.
Maka ini yang pertama terkait nama beliau Muhammad, nama asli beliau. Ya, adapun orang yang pertama kali diberikan nama Muhammad setelah datangnya Islam adalah Muhammad bin Hatib. Ya, Muhammad bin Hatib inilah orang yang pernah ketika masa kecilnya dia mengalami cedera, ibunya kemudian membawanya menemui Rasulullah SAW untuk didoakan. Lalu Rasulullah SAW pun mendoakan Muhammad kecil yang sakit ini, langsung dia sembuh dengan serta-merta. Ini namanya Muhammad bin Hatib, orang yang pertama bernama Muhammad setelah datangnya Islam. Dan sebuah fakta, di tahun 2014 di Inggris nama bayi paling banyak itu adalah Muhammad. Ya, nama bayi paling banyak adalah Muhammad. Saya ingat betul waktu saya datang pertama kali ke Inggris, ketemu dengan pembimbing S3 saya. Ya, siapa namamu? Saya jawab Muhammad. Dia bilang, Muhammad what? Dia bilang, Muhammad apa? Karena di sini banyak sekali Muhammad, dia bilang gitu. Ada Muhammad ini, ada Muhammad ini, ada Muhammad ini. Ya, karena memang banyak di Inggris orang-orang yang bernama Muhammad, orang-orang Islam tentunya. Baik, itu nama yang pertama. Nama yang kedua, Ahmad. Apa makna Ahmad? Yakni fahuwa sallallahu alaihi wasallam ahmadun nas lala, dan orang yang paling banyak disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Ahmad. Ya, Hamida itu bermakna memuji. Ahmad yang paling terpuji. Maksudnya adalah yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau memiliki nama lain Ahmad. Lalu kata Nabi kita Muhammad SAW tadi Al-Mahi. Ya, ini jelas, liyamhu bihil kufra wa yamtisa bihi ad-dalalata wa yaftaha bihi a'yuna amyan wa qulubun ghulfan wa adanan summan. Ya, dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, Allah melenyapkan atau menghapus kekufuran dan kesesatan. Terbukalah mata-mata orang-orang yang buta terhadap petunjuk, terbukalah hati-hati orang yang terkunci dari petunjuk, dan telinganya orang-orang yang tuli dari petunjuk. Adapun Al-Hashir tadi sudah kita singgung, beliau adalah orang yang manusia itu akan terkumpul, yuhsyar, akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar nanti di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi membawa panji di depan, membawa bendera, pemimpin manusia. Ana sayyidul bashar wala fakhar. Kata Nabi, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Aku tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Makanya beliau bergelar Al-Hashir. Beliau akan maju di depan manusia di padang mahsyar ketika semua manusia dari awal sampai akhir itu terkumpul. Makanya beliaulah yang pertama kali akan yunshaku anhu al-qabr. Yang kuburan beliau itu akan terbelah. Ya, yunshaku anhu al-qabr. Kuburnya pertama kali akan terbelah. Yang akan dibukakan kubur lalu keluar dari kubur. Demikian proses yang akan dialami oleh seluruh manusia. Kubur mereka akan terbelah, lalu mereka akan keluar dari kuburannya. Yang pertama kali seperti itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah Al-Aqib. Al-Aqib adalah allazi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelah beliau. Jadi Nabi SAW itu tidak ada nabi setelah beliau. Rasul mungkin tidak. Di dalam Al-Quran juga hanya disebutkan Nabi SAW itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau datang orang Ahmadiyah, tahu ya aliran Ahmadiyah yang sempat ramai awal-awal tahun 2000-an di Indonesia, aliran Ahmadiyah. Datang orang Ahmadiyah mengaku Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi, tapi dia seorang rasul. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad itu hanya penutup para nabi, bukan penutup para rasul.
Gimana kita menjelaskannya, Pak? Ini klaim orang Ahmadiyah seperti itu, Pak. Logika orang Ahmadiyah seperti itu. Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi kata mereka, tapi dia rasul. Sedangkan rasul itu masih mungkin ada kata mereka. Nabi Muhammad hanya menutup nabi, tidak menutup rasul. Gimana menjelaskannya? Sudah sering saya sampaikan ini di beberapa majelis. Maka jawabannya, seorang nabi belum tentu rasul. Adapun seorang rasul sudah pasti nabi. Maka ketika yang ditutup itu adalah nabi, penutup para nabi, bagaimana mungkin ada seorang rasul setelahnya? Nabinya saja sudah ditutup. Kecuali kalau kebalikannya bisa kita terima kalau seperti ini. Kalau yang disebutkan Nabi Muhammad itu adalah penutup para rasul, masih mungkin ada nabi setelahnya. Tapi yang Allah gunakan adalah penutup para nabi. Dalam Al-Quran dan dalam hadis disebutkan beliau adalah penutup para nabi. Nabi sudah ditutup, tidak mungkin ada rasul. Paham, Pak? Jadi gini, Pak. Bayangkan Masjid Al-Asri ini ada pagar, Pak. Di luar ada pagar, ada gerbangnya. Ada gerbang pagar, ada gerbang masjid, ada pintu masjid. Nah, Nabi itu himpunannya yang pagar itu. Batas Nabi adalah pagar. Batas Rasul adalah pintu masjid. Karena kan Rasul lebih sedikit daripada Nabi ya. Jadi lebih besar pagar daripada bangunan masjid. Ketika kita menutup pintu pagar, orang bisa masuk dalam masjid tidak? Berbeda kalau yang kita tutup adalah pintu masjid. Pintu pagar dibuka, pintu masjid ditutup. Masih ada peluang orang masuk ke dalam pagar tapi tidak masuk ke dalam masjid. Nah, pintu para nabi ini sudah tertutup, tidak akan ada nabi lagi setelahnya. Maka otomatis Rasul juga tidak ada lagi. Maka tidak bisa kita terima klaimnya aliran Ahmadiyah yang mereka mengklaim Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang Rasul. Baik, hadis yang berikutnya. Kata Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad ibnu Tarif al-Kufi, qala hadatsana Abu Bakar ibnu Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Huzaifah. Diriwayatkan dari sahabat Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Huzaifah, laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqi al-Madinah. Aku pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan di kota Al-Madinah. Maka di dalam kesempatan bertemu dengan Nabi Muhammad tersebutlah, kata Huzaifah, beliau bersabda atau beliau berkata, "Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Wa ana Nabi Rahmah, aku juga adalah Nabi Rahmah. Wa Nabi Taubah, aku juga adalah Nabi Taubah. Wa ana al-Muqaffa, aku juga adalah al-Muqaffa. Aku adalah al-Hashir, dan aku juga adalah Nabi al-Malahim, Nabi al-Malahim." Langsung saja kita baca hadis berikutnya. Hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala hadatsana An-Nadhr ibnu Shumail qala anba'ana Hammad ibnu Salamah an Asim an Zirrin an Huzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu bima'nahu. Ya, ada sanad yang lainnya untuk hadis tersebut, namun secara matan, secara kandungan hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, cuma berbeda jalur saja. Maka kita baca beberapa nama beliau di sini yang belum disebutkan di hadis sebelumnya. Muhammad dan Ahmad tadi sudah kita jelaskan. Lalu nama beliau yang lainnya di sini adalah Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Apa maksudnya Nabi Rahmah? Arsalahu Allah Ta'ala liyakuna rahmatan lil alamin. Allah mengutus beliau yang tugas beliau adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, maka itulah maksud Nabi Rahmah, beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Lalu beliau juga adalah Nabi Taubah, Nabi At-Taubah.
Apa maksud Nabi Taubah? Nabi Taubah bu'isa li da'watin nas ila taubati ila Allah Ta'ala wal inabati ilaih. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana sallallahu alaihi wasallam imamu at-tawwabin, dan beliau adalah juga imamnya orang-orang yang bertaubat. Jadi kenapa beliau punya nama Nabi Taubah? Tugas beliau adalah mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama beliau Al-Muqaffa. Ini nama Nabi kita Muhammad SAW juga adalah Al-Muqaffa. Ma'nahu allazi qaffa al-asra al-anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Maksud Al-Qaffa adalah beliau meneladani jejak para nabi sebelum beliau. Ini maksud Al-Qaffa, Al-Muqaffa, orang yang meneladani jejak nabi-nabi sebelumnya. Ya, perlu diketahui fal anbiya alaihi salatu wassalam abna'u alat aqidatuhum wahidatun wa syara'iuhum mukhtalifatun. Para nabi itu mereka bersaudara, mereka berasal dari garis keturunan yang sama, akidah mereka sama, akidah la ilaha illallah, namun syariat mereka saja yang berbeda. Maka inilah makna al-muqaffa, yaitu orang yang mengikuti petunjuk atau jalannya nabi-nabi sebelumnya. Lalu yang terakhir di situ disebutkan Nabiyu al-malahim. Apa itu al-malahim? Malahim adalah bentuk jamak malhamah. Malhamah maksudnya adalah al-harab, yaitu perang. Ya, jadi beliau adalah nabi yang terlibat dalam banyak peperangan. Ya, nabi yang terlibat dalam banyak peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dia di antara nama-nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan sedikit, di antara nama beliau adalah nama Al-Mutawakkil. Ya, ini di antara nama Nabi kita SAW adalah beliau Al-Mutawakkil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As ditanya oleh Atha tentang sifat Rasulullah SAW, lalu sahabat Abdullah bin Amr bin As menjelaskan tentang sifat beliau yang disebutkan di dalam Taurat. Maka disebutkan di situ ismuka al-mutawakkil, atau samaituka al-mutawakkil. Allah berfirman, aku telah memberikan nama kepadamu al-mutawakkil. Maka ini di antara nama Nabi SAW, yaitu Al-Mutawakkil. Kemudian nama beliau yang berikutnya adalah yang tidak disebutkan di kitab Syama'il Muhammadiyah. Nama kunyah beliau itulah Abul Qasim. Nama kunyah beliau adalah Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Siapa itu Al-Qasim? Ya, salah satu putra Nabi dari istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid, dan wafat. Ya, anak beliau laki-laki Al-Qasim wafat pada usia 2 tahun. Ketika sudah mulai bisa berjalan, kemudian wafat. Terkait nama ini, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Sammu bi ismi. Ya, silahkan kalian bernama dengan namaku. Wala takannu bi kunyati. Namun jangan kalian berkunyah dengan nama kunyahku. Fa inni ana Abul Qasim. Karena sesungguhnya aku memiliki nama kunyah Abu Al-Qasim, bapaknya Al-Qasim.
Jadi nama kunyah sudah kita bahas hari Jumat yang lalu bagi yang mengikuti pengajian saya hari Jumat. Nama kunyah adalah salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu ketika seseorang dipanggil dengan disandarkan kepada anaknya. Ya, Abul Qasim berarti bapaknya Al Qasim. Abu Zaid bapaknya Zaid. Berlaku juga untuk perempuan Ummu Zaid, ibunya Zaid. Ini namanya nama kunyah dan disunahkan dalam agama kita. Seseorang itu memiliki nama kunyah. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW juga punya nama kunyah, itulah dia Abul Qasim, yang kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh kalian memiliki nama kunyah dengan kunyahku, yang sama tidak boleh. Tapi punya nama anak Muhammad boleh. Yang tidak boleh adalah Abul Qasimnya. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait nama Abul Qasim ini, apakah larangan untuk memiliki nama Abul Qasim ini hanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup saja, ataukah juga berlaku ketika beliau sudah wafat? Wallahu alam. Kalau kita mau pilih pendapat yang hati-hati, kita pilih pendapat tetap tidak boleh memiliki nama kunyah Abul Qasim meskipun beliau telah wafat. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Ya. Jadi memiliki nama Muhammad boleh, memiliki nama kunyah Abul Qasim tidak boleh, dan digabungkan juga tidak boleh. Ya, Muhammad Abul Qasim misalnya seperti itu tidak diperbolehkan. Kalau kita pilih pendapat hati-hati, meskipun kita akui ada sebagian ulama yang mengatakan larangan ini hanya ketika beliau masih hidup saja. Baik, itu nama-nama yang bersumber dari nas yang jelas, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Lalu sebagian ulama juga berpendapat sebagian sifat-sifat beliau yang disebutkan dalam Al-Quran itu juga bisa menjadi nama. Misalnya adalah nama Asy-Syahid, Al-Mubashshir, An-Nazir, Ad-Da'i, Sirajul Munir, Khatamun Nabiyyin. Ya, beberapa sifat beliau yang disebutkan dalam Al-Quran menurut sebagian ulama ini juga nama beliau. Ya, misalnya ketika Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab, Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Ini sebenarnya kan sifat. Ya, sifat beliau yang menjadi saksi, yang membawa kabar gembira, yang memberi peringatan, yang berdakwah, yang menerangi. Ini sifat sebetulnya, tapi sebagian ulama berpendapat ini menjadi nama juga bagi beliau, yaitu Asy-Syahid, Al-Mubashshir, An-Nazir, Ad-Da'i dan Sirajul Munir. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang nama-nama ini. Nah, sehingga sebenarnya berapa nama Nabi kita Muhammad SAW? Saya bacakan keterangan dari Syekh Bakar Abu Zaid. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, nama-nama Nabi SAW itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan bisa jadi juga merupakan nama sungguhan yang ini jumlahnya sedikit. Atau bisa jadi juga nama-nama beliau itu bersumber dari sifat-sifat beliau. Jadi tadi saya sebutkan, ya, sebagian ulama mengatakan sifat beliau itu bisa jadi nama. Namun kata Syekh Bakar Abu Zaid, yang selain itu maka tidak boleh dijadikan nama-nama beliau dalam rangka mencegah sikap berlebih-lebihan, sikap itra', terlalu mengkultuskan Nabi dengan nama-nama yang berlebih-lebihan. Ya, jadi cukup dari Al-Quran dan hadis. Entah itu nama yang disebutkan secara spesifik, nama jelas namanya, atau nama itu diambil dari sifat beliau. Adapun nama yang dikarang-karang sendiri tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, maka menurut Syekh Bakar Abu Zaid tidak diperbolehkan untuk menutup celah orang terlalu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan beliau. Makanya beliau kemudian, Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan,
Sebagian orang menghitung jumlah nama Nabi dan menjadikan nama beliau itu berjumlah dengan jumlah yang sama dengan Asmaul Husna, yaitu 99. Ada Pak, sebagian kitab yang menyusun yang merinci nama-nama Nabi, dirinci satu persatu sampai 99 nanti ketemunya. Tapi sebagian nama itu adalah karangan dari penulisnya. Ada lagi yang menyebutkan 70-an. Bahkan Al-Imam Al-Jazuli telah menghitung dalam kitab beliau Dalailul Khairat, nama Nabi kita SAW itu sampai 200 dalam kitab Dalailul Khairat. Dilanjutkan oleh Ibnu Dahiyah dalam kitabnya Al-Mustawfa fi Asma'il Mustafa, nama Nabi disebutkan sampai 300. Ya, bahkan sebagian tokoh-tokoh sufi menyebutkan sampai nama Nabi sampai 1000 nama. Ya, sampai 1000 nama. Maka jelas kalau sudah sampai 1000 nama, ini sudah nama-nama karangan, tidak ada nasnya. Ya, contohnya nama yang dikarang itu adalah Nurul Anwar. Ini nama yang cukup terkenal, disebutkan nama Nabi itu adalah Nurul Anwar, cahaya dari segala cahaya. Atau Al-Asbab fi kulli mawjud, sebab adanya segala sesuatu. Ya, ini bersumber dari hadis yang lemah. Ya, Al-Asbab fi kulli mawjud, ada hadisnya tapi lemah. Maka kita mencukupkan diri nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nama-nama yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih saja. Dan apakah sifat beliau bisa menjadi nama, ini perkara yang agak lapang karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di situ. Tidak ada masalah ya, selama sekali lagi memang dia bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Masih ada waktu 3 menit ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan bab berikutnya. Kalau begitu kita baca satu hadis yang pertama. Bab berikutnya adalah mengenai babu maja'a fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai kehidupan Rasulullah SAW, yang intinya adalah kehidupan kesederhanaan beliau. Beberapa hadis dibawakan oleh Imam Tirmizi di sini tentang kesederhanaan hidup beliau. Kita baca hadis pertama, kata Imam Tirmizi, hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak ibn Harb qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul, An-Nu'man bin Bashir berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin masyitum, bukankah kalian itu kalau makan dan minum sesuka hati kalian? Laqad ra'aitu nabiyakum wa ma yajidu minad daqqal ma yamla'u batnahu. Sungguh aku pernah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau tidak mendapati daqqal sedikit pun yang bisa beliau gunakan untuk mengganjal perut beliau. Apa itu daqqal? Daqqal adalah kurma yang cacat, Pak. Kita tahu kurma, buah-buahan itu ada versi-versi cacatnya dia. Tumbuh di pohon itu sudah tidak bagus, ada busuknya, tidak sempurna, misalnya ada hitam-hitamnya. Maka setiap buah ada seperti itunya. Maka kurma juga ada, dinamai oleh orang-orang Arab dulu dengan istilah daqqal. Maka kata Nu'man bin Bashir, bahkan Nabi punya daqqal pun tidak, yang bisa beliau gunakan untuk mengganjal perut. Saking tidak adanya makanan dan saking laparnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara hadis yang menunjukkan tentang kesederhanaan kehidupan Rasulullah SAW. Terbiasa Nabi SAW itu kelaparan, bahkan 3 hari berturut-turut tidak makan. Nabi pernah. Nanti akan kita baca hadis-hadisnya dalam bab ini banyak. Ya, kalau hadis yang sudah kita baca di awal-awal tentang makanan Rasulullah SAW, ketika sebagian anak muda datang kepada seorang sahabiah yang sudah tua, nenek-nenek, mereka minta dibuatkan bagaimana dulu makanan Rasulullah SAW. Maka kata nenek tersebut, yang ini merupakan seorang sahabiah radhiyallahu anha, kata nenek tersebut, kalau saya buatkan makanan Nabi SAW itu seperti apa, nanti kalian tidak akan kuat untuk memakannya. Ya, nanti kalian tidak akan kuat memakannya karena sederhananya dulu makanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Mohon maaf atas banyak kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.